Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, welcome back to my class. Of course, in English class, masih dalam pembelajaran jarak jauh. I hope you always don't give up. Kalian tidak akan pernah menyerah untuk belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar, karena kebosanan itu akan menjadi pedang yang menusuk kalian. Ya, class. Today we are going to learn about to be. Apa sih to be itu? Ada yang pernah belajar tentang to be? Have you learned about it? Well, to be. To be itu adalah kata bantu. To be kita bisa artikan dengan kata bantu. Well, class, untuk sekarang kita akan belajar to be just at the present. Ya, pada present aja. Before continue, you have to remember it, bahwa pada setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu harus ada kata kerja atau verb. Ya, sekali lagi, setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu harus ada kata kerja. It is a special for present. So, bagaimana nih kalimat-kalimat yang seperti ini? Saya seorang siswa. Dia cantik. Mereka ada di perpustakaan. Ketiga kalimat ini apakah ada kata kerjanya? Tidak ada, nothing. Ya, di sini ketiga kalimat ini itu tidak ada kata kerjanya. So, bagaimana? Kan tadi kalau di bahasa Inggris itu harus ada kata kerja. Jadi bagaimana dong kalau tidak ada kata kerja? Nah, disinilah to be berperan. Jadi, to be itu membantu bagi kalimat-kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Seperti kalimat-kalimat di sini. Nah, to be itu ada apa aja sih? Ada is, ada am, and are. To be, is, am, are. Atau biar cepat mengingatnya, kita singkat. Is, am, are itu menjadi si Amar. Si Amar, is, am, are. To be itu adalah si Amar. Is, am, are. To be juga mempunyai pasangannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh merubah pasangan itu. Is pasangannya dengan she, he, it. Am pasangannya dengan I, are pasangannya dengan they, we, you. Oh ya, is juga berpasangan dengan singular subject. Apa singular subject? Itu adalah subjek yang satu. Subjeknya itu satu. Misalnya, Tania, Robert. Satu orang kan? Tania and Robert. Itu dua orang. Itu dinamakan dengan plural. Atau jamak. Nah, kembali harus diingat ya Kak, pasangannya is untuk apa saja subjeknya, am untuk apa aja, are untuk apa aja. And now, let's follow me. Ikuti Ustazah ya. She is. She is. He is. He is. It is. It is. I am.
I am. They are. They are. We are. We are. You are. You are. And now, saya akan I want to say the subject, and please you say it to be. Jadi saya akan bilang subjeknya, dan kalian to be-nya. Are you ready? She, he, it, I, they, we, you. Tania? Yes. Tania and Robert? Good. Tania and Robert are. Tania is. Good job, students. And then next. Ini adalah contoh kalimatnya. Example. She is beautiful. Dia cantik. I am a student. Saya seorang siswa. They are in the library. Mereka ada di perpustakaan. Well, student, kakak-kakak santri yang solih and solihah, to be itu adalah kata bantu. Ingat, kata bantu yang kalimat yang tidak punya kata kerja. Nah, jadi to be itu spesial, hanya membantu anak. Pendamping si Amar itu adalah anak. Ya. Si Amar itu, tadi ingat, si Amar itu adalah to be yang akan selalu membantu anak. Siapa sih anak itu? Nama orang? Bukan. Anak itu singkatan dari adjective, noun, adverb. Adjective itu kata sifat, noun itu kata benda, adverb itu keterangan. Jadi, si Amar atau to be itu akan mendampingi atau membantu kalimat-kalimat yang ada anaknya, adjective, noun, atau adverb. Example. He is happy. Happy di sini adalah kata sifat or adjective. Is happy. Is mendampingi happy. To be mendampingi adjective. Ingat, si Amar itu untuk anak. Next, Tama and Syabik are doctors. Tama and Syabik are doctors. Tama dan Syabik adalah seorang dokter ya. Yes. Tama dan Syabik adalah dokter. Dokter di sini adalah noun ya. Fungsinya adalah sebagai noun atau kata benda. Next, Yasir is in the garden. Yasir ada di taman. Ya, is in the garden. In the garden itu adalah adverb, keterangan tempat. Adverb of place. Di sini ada 3 kalimat, 3 macam kalimat, dan kalian harus ingat rumusnya. Kalau kalian ingat rumusnya, maka akan bisa mengaplikasikannya ke kalimat. Positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Positive sentence atau kalimat positif, rumusnya adalah subject plus to be plus anak.
subjek. Kita aplikasikan ke kalimat. Contohnya adalah example, subjeknya Tania, to be-nya is, karena tadinya subjeknya cuman satu atau singular subject, maka berdampingan dengan is. A librarian, seorang library atau noun. Tania is a librarian. Negative sentence atau kalimat negatif. The pattern is subject plus to be plus not plus ana. Plus not. Berarti tambahannya adalah not dari kalimat positif. Not disimpan after to be, setelah to be. Kita rubah kalimat yang di atas, positive sentence, menjadi kalimat negatif. Kita hanya bisa menambahkan not setelah to be-nya. To be-nya apa? Is. Jadi not disimpan setelah is. And the sentence is Tania is not a librarian. Tania bukan seorang pegawai perpustakaan. Oke. Next, interrogative sentence, yaitu adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang jawabannya yes or no. Ya atau tidak. Interrogative sentence juga digunakan apabila ada kalimat-kalimat, misalnya kalian mau mentranslate atau menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kalimatnya itu ada menanyakan apakah kamu siswa? Apakah kamu sedang sedih? Apakah mereka ada di kelas? Nah, itu kalian pakai menggunakan pattern atau rumus interrogative sentence. Bagaimana patternnya? Patternnya adalah to be plus subject plus ana. And of course, you have to make a question mark. Kalau di kalimat positif itu adalah subjeknya dulu baru to be. Kalau di interrogatif kita tinggal rubah posisi. To be-nya ditarik ke depan. Sininya sama. Dan tinggal ditambahkan tanda tanya or question mark. Example. Positifnya adalah Tania is a librarian. Kalimat interrogatifnya, is Tania a librarian? Maaf ya, ini ini harusnya ya, bukan an. Is Tania a librarian? Apakah Tania seorang library atau pegawai perpustakaan? Jawabannya kalau yes, yes she is. Kalau no, no she is not. Ini jawaban yang pendeknya ya. Jadi setelah yes itu kalian tinggal apa nih? Subjeknya. Cuman di sini subjeknya itu harus menggunakan plural subject. Kemudian to be. Apa sih plural subject itu? I'm sorry. Pronoun subject. I'm sorry. Pronoun subject. Apa pronoun subject itu? Kata ganti untuk subject. Yang di sini Tania digantikan oleh she. Is Tania a librarian? Yes, she is. Is Tania a librarian? No, she is not. Kalau misalnya bukan jawabannya. Well class, ini adalah short formnya. Ada beberapa yang bisa kita perpendek atau kita singkat. Di antaranya, she is menjadi she's. I am di I am. They are menjadi their. Is not menjadi isn't. Are not menjadi aren't. Jadi kalian bisa menggunakan short formnya atau bukan. And this is a summary for this lesson.
Nah, materinya itu hanya seperti itu ya Kak. Dan ini summary-nya. Ini Ustazah ringkasannya itu dirubah menjadi sebuah deskripsi terhadap seorang. Ini hanya cara Ustazah ya, salah satu cara untuk biar lebih mudah mengingatnya gitu. Apa itu? Si Amar tidak bekerja, tapi si Amar suka membantu khususnya Ana. Si Amar hanya ada sekarang, bukan di masa lalu dan bukan pula di masa depan. Maksudnya apa? Si Amar tidak bekerja, itu maksudnya berarti si Amar itu, ingat ya, si Amar itu adalah to be. To be itu digunakan untuk bukan yang kata kerja, kalimat-kalimat yang bukan kata kerja. Tapi si Amar suka membantu, maksudnya khususnya anak. Maksudnya di sini adalah si Amar itu adalah kata bantu yang mendampingi anak. Si Amar hanya ada sekarang, bukan di masa lalu dan bukan pula di masa depan. Maksudnya, jadi to be is MR itu hanya untuk di present, ya, bukan untuk di past atau future. Well, class, itu dia yang harus kalian pahami. Pertama, fungsi dari to be itu apa? To be itu apa sih? What is to be? Kemudian, rumus-rumusnya dari positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Kemudian, contoh kalimatnya. Kalian harus bisa membuat kalimatnya. Oh ya, dan kalian juga harus tahu pasangan-pasangan dari setiap to be itu. Now, this is assignment. Tugasnya untuk sekarang adalah yang pertama, membuat rangkuman tentang materi, of course, di buku ya, di buku catatan kalian, dan jangan sampai hilang. Ingat kakak, kalau materi bahasa Inggris itu akan terus berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham ini, nantinya akan terseret-seret ke materi-materi yang selanjutnya. Jadi harus paham dulu. Buat ringkasannya sesuai dengan style kalian. Oke? Next, kemudian untuk latihannya, biar lebih paham lagi, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ustazah tuangkan di link, dan nantinya linknya akan di-share. Do yourself. Sendiri, usahakan kerjakan sendiri. Ya, kalau misalnya benar semua tapi dengan bantuan orang lain, itu nggak bagus ya kak. Alright class, that's all for today. I hope you can understand about our lesson. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later and bye-bye.